Ya, silakan, Pak. Oke, perkenalkan saya Kaiser. Saya menjadi seorang ekonomis investor. Ekonomis investor itu adalah investor yang mengambil keputusan investasi berdasarkan acuan indikator-indikator ekonomi. Jadi ibarat petani yang ingin bercocok tanam, saya akan melihat perakiraan cuaca dulu sebelum mulai bercocok tanam. Istilah ekonomis investor sendiri itu saya ambil dari buku Who Wants to Be a Smiling Investor. Oh, Warren Buffett ya? Bukan, karya Lukas Setia Atmaja. Oh, oke. Ya, kalau Warren Buffett memang boleh dibilang juga dia setiap pagi kan membaca 5 koran ya katanya ya. Nah, saya asumsinya dia tuh juga memulai dari makro dulu, lihat kondisi ekonomi dulu, baru lihat laporan keuangan. Tuh. Kalau dalam istilah investasi, ini adalah aliran fundamental dengan pendekatan top-down analysis. Tuh, untuk perkenalannya. Jadi hari ini kita akan membahas makroekonomi update. Oke, sebelum kita bahas makroekonomi update, saya ingin menyampaikan peringatan dari beberapa ekonom berikut. Yang pertama, Profesor Paul Krugman. Profesor Paul Krugman adalah peraih Nobel Ekonomi tahun 2008. Menurut Krugman, krisis baru muncul setelah pandemi mereda. Akibat dari stimulus ekonomi yang begitu besar itu dihentikan. Jadi bukan karena pandemi ya krisisnya muncul, tapi setelah pandemi justru. Kemudian yang kedua, Profesor Robert Shiller. Shiller memperingatkan bahwa valuasi pasar saham saat ini sudah sangat tinggi. Ini adalah chart Shiller PE ratio yang mirip dengan Buffett indikator. Dari indikator ini, kita berada di area bubble. Kemudian yang terakhir, Profesor Carmen Reinhardt. Reinhardt melihat bahwa pandemi akan berubah menjadi krisis ekonomi yang sangat besar. Kita tahu untuk menghadapi pandemi, negara-negara di dunia menggelontorkan stimulus dalam jumlah sangat besar. Akibatnya, defisit anggaran dan utang negara-negara di dunia mencapai level all-time high. Tapi meski sudah jor-joran, nggak semua negara berhasil memperbaiki kondisi ekonominya. Argentina misalnya sudah kewalahan ya. Selain para ekonom, para investor legendaris ini juga memperingatkan bahwa pasar saham sudah bubble dan akan meledak dalam waktu dekat. Ini pada kenal ini investor-investor yang ada di sini dari fotonya. Paling kenal dua ya, Ray Dalio sama Warren Buffett ya, sama Munger ya. Iya. Yang lain nggak tahu. Ini ada di sebelahnya Warren Buffett ada Michael Burry, The Big Short. Mungkin ada yang nonton filmnya The Big Short. Yeah. Dia yang paling vokal sekarang itu Jim Rogers ya? Ya, sebelahnya lagi Jim Rogers. Ini terus yang tengah Jack Simon ya? Partnernya George Soros dulunya ya. Bawahnya Michael Burry, Carl Icahn. Sebelahnya Jeremy Grantham, investor asal Inggris. Nah mereka nih menyuarakan bubble pasar saham. Yang paling vokal itu Michael Burry, gitu ya. Karena Michael Burry itu di 2008 itu bukan siapa-siapa. Dia memperingatkan orang bahwa mortgage di Amerika itu bubble, tapi tidak ada yang percaya gitu ya. Nah sekarang dia udah terkenal gara-gara dia di 2008 kaya raya gara-gara dia melakukan short selling.
Nah, di 2021 ini dia udah kaya raya, dia udah terkenal, banyak pengikut di Twitter, dia aktif menyuarakan bahwa bubble sudah terjadi dan akan segera pecah. Gitu ya. Filmnya itu yang The Big Short itu yang dia selalu mengurung diri di dalam kamar itu ya? Yang di dalam kantornya dia itu ya? Yang itu apa sih? Yang dia ya. Jadi dia karena saking vokalnya dia ini didatangi sama SEC. Jadi untuk meredam vokalnya dia supaya tidak terjadi kepanikan di pasar. Sekarang dia udah nggak melakukan tweet lagi, gitu. Nggak nge-tweet lagi untuk sementara waktu. Jadi kita juga curiga jangan-jangan ini udah deket nih dengan pecahnya bubble, gitu. Kalau si Jim Roger yang sebelahnya, dia ada bilang kalau kita ke dokter gigi, resepsionisnya itu ngajak kita ngobrol soal pasar saham, gitu ya, nanyain soal saham itu udah tanda-tanda bahaya. Bulan lalu saya ke dokter gigi, bukan resepsionisnya yang ngobrolin saham, tapi dokter giginya sambil bahas tentang saham gitu ya. Wah, saya pikir ini tanda-tanda bahaya, benar nih kata-kata legenda nih, udah bubble. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat makro update. Ini adalah data GDP Amerika dan Indonesia, yang di atas Amerika, bawah Indonesia. Meski kuartal terakhir masih minus, namun kita melihat adanya pemulihan terhadap GDP. Gitu ya. Terakhir Indonesia minus 2,07. Kemudian inflasi Amerika mulai menanjak dan kembali ke level sebelum pandemi. Sedangkan di Indonesia inflasi masih sangat rendah, mendekati level terendahnya sejak BPS mulai mencatat angka inflasi. Ini menunjukkan daya beli masyarakat yang lemah. Jadi kalau nanya kenapa saham sektor consumer itu ini ya sepi, lunglai, letoy gitu ya, dijual terus sama asing. Ya, inflasinya masih sangat rendah gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan head to head gitu ya, inflasi di Amerika berada di dalam kondisi uptrend, sedangkan di Indonesia masih downtrend. Jadi kalau ada yang nanya juga, kok Dow Jones hijau, IHSG gak hijau? Tapi kalau Dow Jones merah, IHSG ikutan merah gitu ya. Salah satu alasannya ya karena pemulihan ekonomi kita masih terlambat. Kemudian yang terakhir, penjualan retail. Penjualan di retail Amerika juga relatif stabil di area positif. Sementara di Indonesia masih negatif, meski pemerintah dan BI sudah menggelontorkan berbagai stimulus, ngasih BLT, nurunin suku bunga, tapi tetap aja penjualan retail tetap minus ya, tetap lemah ini. Kita lihat minus 16,4 di Januari. Tuh. Oke, berikutnya kita update beberapa berita terbaru. Yang pertama, pimpinan The Fed semalam menyatakan pemulihan ekonomi Amerika berjalan lebih cepat dari perkiraan dan akan mulai melakukan perubahan kebijakan setelah progres yang substansial. Minggu lalu The Fed sudah mengumumkan bahwa dia mengubah kebijakan terkait ini ya, treasury-nya bank ya. Jadi setidaknya bank itu harus menambah kapitalnya dia. Bank-bank investasi kayak JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs itu ya sedikit berkurang lah ya modalnya buat trading, goreng-goreng saham di Wall Street. Kemudian berita berikutnya, di Indonesia di saat
pertumbuhan ekonomi di Amerika itu diperkirakan sudah membaik. Di Indonesia kuartal 1 sepertinya masih akan minus kalau dilihat dari data yang ada. Kemudian untuk progres vaksin sendiri, Biden semalam merubah target 100 hari kerja dari sebelumnya 100 juta menjadi 200 juta. Akibatnya makin banyak orang yang akan divaksin. Dan diperkirakan dengan kecepatan saat ini, Amerika akan mencapai herd immunity di bulan Juni. Sehingga orang-orang di Amerika tuh dapat kembali bekerja dan membuka usahanya. Makin berkurang orang yang berspekulasi di pasar saham dan cryptocurrency. Sementara itu, negara-negara lain masih struggling dengan gelombang ketiga. Beberapa negara Eropa malah kembali lockdown. Dan kecepatan vaksinasi yang jauh lebih lambat dibandingkan Amerika. Lihat saja nih, ini situasi vaksin COVID-19 di Indonesia. Per 25 Maret kemarin, kita baru sekitar 10 juta suntikan. Dibandingkan Amerika yang saat ini sudah lebih dari 100 juta suntikan. Biden malah targetnya udah jadi 200 juta nih 100 hari pertama. Berarti sekitar awal April sudah setengah dari target. Gitu. Jadi jauh sekali ya perbandingannya. Jadi ini jadi semacam warning buat negara-negara lain gitu ya. Kita lihat dolar indeks sudah pulih, udah kembali uptrend, tapi kita itu masih begini-begini aja. Angka COVID hari ini nggak tahu berapa, cuma masih lumayan tinggi gitu. Itu aja Pak, selain update dari saya. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan masuk nih. Indikator yang kita pakai ini sekarang kan adalah bubble yang di Amerika nih. Nah, pengaruhnya berapa besar untuk Indonesia? Pengaruhnya berapa besar untuk Indonesia? Okay. Karena kan tadi semua ekonomi itu kan yang memegang datanya Amerika kan? Oke. Ya kan? Di Indonesia ekonomi sebenarnya bukan cuma Amerika, itu kebetulan yang saya share itu ekonomi Amerika ya. Tapi ketika pasar Amerika pecah gitu ya, Indonesia juga akan kena imbasnya gitu. Kalau sahamnya Amerika diskon banyak, investor tentu lebih tertarik untuk beli saham Amerika daripada Indonesia dong. Ya. Dan secara ekonomi Indonesia yang memperingatkan bahwa situasi ekonomi itu tuh tidak bagus itu ada Khatib Basri, Faisal Basri agak vokal terhadap pemerintah, tapi masih kritik yang bagus, yang membangun gitu. Kita lihat, kita tahu bahwa dia bilang kalau tidak ada pemulihan ekonomi tanpa pengendalian pandemi. Benar kan? Gitu ya. Yeah. Kalau kita masih struggling begini-begini aja, gitu ya, vaksinasi masih selambat ini, maka jangan heran nih dolar indeks menguat gitu ya. Nilai tukar rupiah melemah, asing keluar dari pasar obligasi Indonesia gitu. Bulan lalu Bank Indonesia menurunkan suku bunga saat yield obligasi Amerika itu naik. Yeah. Nah, saya lihat itu, wah ini kayaknya langkah berani nih, rupiah bisa terdepresiasi nih. Gitu, saatnya beli dolar. Gitu. Yeah. Jadi
ekonomis investor itu dengan membaca indikator-indikator ekonomi, kita tahu boleh invest di mana gitu ya. Nggak harus melulu saham gitu ya. Kalau nggak beli saham itu rasanya gimana gitu ya. Kan investasi itu sebenarnya tidak bisa kita lakukan setiap hari. Yeah. Kita harus melihat waktu yang tepat untuk beli. Gitu. Oke, ini kira-kira ya ada itu nggak kejadian kayak misalnya kayak yang di waktu waktu yang mortgage itu kan kayaknya berlangsungnya lumayan lama ya, bisa 2-3 tahun kemudian kan setelah diprediksi gitu kan. Nah ini kalau yang sekarang kira-kira seperti apa? Oke, mungkin ini saya ganti screen ya. Oke. Kelihatan ini share screen-nya. Nah, ini Buffett indikator dari tahun 1950. Nah, ini sejak mortgage bubble kita udah mengalami bull yang panjang. Ini menurut catatan ini adalah bull market terpanjang sepanjang sejarah. Ya, lebih dari 10 tahun. Udah naik setinggi ini, juga di sini tuh di 2020 ke 2021 itu membentuk sudut 90 derajat. Gitu ya. Jadi kita lihat ini sepertinya sudah akan peak. Sudah peak karena dia sudah di simpangan di atas 2 standar deviasinya, dan biasanya kalau menyentuh angka ini dia akan pecah dan kembali ke historical trend line-nya di sekitar sini. Di 0 itu? Ya, itu. Di ini mortgage pecah turun ke sini, terus ini .com bubble di sini turun ke sini. Ya. Jadi pasar saham yang naik terlalu cepat itu akan tanpa fundamental yang kuat, ditopang fundamental yang kuat, dia akan jatuh cepat juga. Oke. Gitu. Dan kenaikan ini juga ditopang sama margin debt yang all time high. Margin debt-nya sudah sangat tinggi. Gitu. Margin debt-nya nambah terus, pinjaman kepada brokernya nambah terus, tapi harga udah nggak kemana-mana. Ciri-ciri dari bubble itu ketika harga naik dengan luar biasa, tiap hari beli, tiap hari naik gitu ya, itu akan menarik orang-orang untuk ikutan membeli aset itu. Kalau udah habis modalnya, dia akan menggunakan leverage, menggunakan margin, pinjam uang, pinjam online, pinjam kepada broker, macam-macam ya. Kalau Pak Sandy jual ginjal dia. Nah ya begitu. Nah itu kan bahaya gitu ya. Ketika ada yang turun, ya mereka ini dong harus ini dong bayar kewajiban mereka gitu ya. Kena margin call gitu ya. Bisa kena margin call. Kalau sahamnya yang dibeli itu malah turun gitu. Makanya naiknya cepat, turunnya juga cepat karena pembelian itu tidak tidak menggunakan uang dingin, menggunakan uang panas gitu ya. Iya. Nah, ini boleh dijelasin sedikit nggak, Bro? Kan tadi kan Amerika kan menggelontorkan stimulus cukup banyak. Gitu kan, tapi mereka berhasil mendorong, kita bilang daya beli. Ya. Daya beli terdorong kan di sana kan. Mereka juga ngeluarin ngasih stimulus untuk per keluarga berapa dan lain sebagainya kan. Kurang lebih kayak Indonesia lah ya, walaupun mungkin di Amerika lebih gede ya. Tapi biaya hidupnya kan juga jauh lebih gede kan. Nah, bedanya apa sih stimulusnya Amerika dengan stimulusnya kita? Kan kita kurang lebih apple to apple tuh sama tuh. Di kita kan hampir 4 jutaan kan satu orang malah ya, kalau nggak salah ya. Nah itu kok kita punya daya beli kok nggak terdorong gitu naik? Karena ini daya beli kita itu tuh yang pengaruh paling besarnya itu ini segmen menengah
dan menengah ke atas. Segmen menengahnya itu masih takut sama COVID, masih diam di rumah gitu. Dan segmen menengah yang banyak mendapatkan bantuan stimulus kan yang menengah ke bawah ya, nggak semua. Itu yang menengah nggak dapat. Potongan PPh 21 itu cuma untuk gaji range sekian sampai sekian gitu. Di sana kan nggak semua dapat. Kebanyakan dapat ya. Gitu ya. Sorry, di sana juga ada range ininya, income-nya. Tapi ya di sana lebih banyak yang mendapatkan daripada di Indo. Gitu. Mungkin range-nya cover untuk dapat stimulusnya lebih banyak di sana. Yeah. Dan di sana itu benar-benar budayanya itu lebih konsumtif gitu ya. Semua orang kalau dapat stimulus itu dibelanjakan. Mau belanja ke Main Street atau Wall Street. Ini ada pertanyaan. Kalau economic investor itu pakai technical analysis nggak? Pakai. Tapi saya pertama-tama saya akan lihat dulu indikator ekonominya, lihat dulu fundamental, kondisi makro gimana, fundamental gimana gitu ya. Contoh kayak tahun ini gitu ya, saat semua orang itu prediksi bullish, IHSG itu 7.000 tahun ini. Saya nggak melihat seperti itu gitu ya. Dari mana gitu ya. Ekonom-ekonom itu sudah memperingatkan bubble. Bahkan di World Economic Forum, Sri Mulyani juga bilang kan, dia update kalau para pelaku ekonomi itu tuh sudah bilang aset di dunia itu tuh sudah bubble. Ya mereka nggak mention cryptocurrency dan pasar saham serta properti di beberapa negara gitu. Tapi kita lihat ya udah bubble dan ekonomi juga ya ini karena ada stimulus aja. Kalau stimulusnya berhenti apa jadinya gitu kan. Dan utang itu juga tadi dijelaskan utang tuh makin menumpuk, yield udah naik gitu ya. Beban bunga utang semakin bertambah. Nah ini tanda bahaya. IHSG itu tidak, saya nggak melihat bahwa IHSG itu uptrend tahun ini. Akan tembus akan closing di 7.000 enggak. Tapi bubble sangat mungkin akan pecah gitu. Dan setelah lihat kondisi makro, saya lihat kondisi teknikalnya gitu ya. Dan juga selain teknikal juga bandarmologi, lihat pergerakan asing. Asing itu keluar atau masuk. Kayak dari bulan lalu itu asing sebenarnya sudah keluar dari pasar obligasi Indonesia. Gitu ya. Setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan yield naik. Mereka udah keluar tuh dari obligasi. Lelang tuh nggak laku. Cuma mencapai setengah dari target indikatif. Gitu ya. Nah itu biasanya akan disusul dengan penurunan di pasar saham. Tapi mereka keluarnya dengan strategi yang bagus. Asing ini punya strategi yang bagus untuk keluar. IHSG dibikin sideways, mainin bobot IHSG gitu ya. Mereka jual bank, naikin TLKM atau ICBP gitu ya untuk menahan kejatuhan IHSG gitu. Kalau itu yang saya lihat. Saya pengen nanya juga nih, Bro. Kalau ngelihat data ekonomi yang ada ya, misalnya kayak neraca perdagangan kita kan surplus melulu karena import kita kan berkurang tuh, ya kan? Cadangan devisa juga naik karena neraca perdagangannya kan surplus kan? Itu nggak ada efeknya dari mana? Apa dia nggak ada efek ke bursa atau gimana? Oke. Indonesia itu negara yang masih bergantung sama impor. Kita banyak impor barang modal dan bahan baku gitu ya. Nah, sebenarnya surplus itu tuh bukan berita yang bagus. Karena itu berarti aktivitas manufaktur di Indonesia itu melemah. Konsumsi di Indonesia itu melemah. Kalau mesin pabrik, bahan baku untuk produksi berkurang impornya, gitu ya, surplus itu malah jadi berita buruk sebenarnya, bukan berita baik. Gitu. Efek terhadap cadangan devisa itu nggak besar karena ekspor dan impor sama-sama turun.
cadangan devisa kita tuh nambah gara-gara pemerintah menambah utang kok. Oke. Gitu ya. Jadi ini bahaya juga gitu ya. Debt to GDP ratio kita tuh tahun ini diperkirakan sekitar 42%. Tahun lalu udah capai 38%. Tertinggi setelah krisis 98. Ini kalau salah ngurus bisa terjadi krisis berikutnya. Tapi untuk yang debt to GDP ratio ini kan kayak misalnya di Amerika malah gede banget. Oke, ini selalu jadi argumen kan. Oke, debt to GDP kita tuh masih rendah dibandingkan negara-negara lain, masih rendah. Oke, benar. Memang kita masih di bawah ini ya, ambang batasnya IMF gitu ya, di 60%. Sementara negara-negara lain itu udah di atas 100%, China 200% gitu ya. ASEAN juga, Malaysia bahkan lebih tinggi dari kita gitu. Tapi secara beban bunga, Indonesia itu negara yang paling tinggi loh di ASEAN beban bunganya. Dan itu udah mendekati level berbahayanya IMF. Gitu. Kita pinjamnya dikit tapi bayar bunganya juga gede. Akibatnya ya kita nambah utang terus untuk gali lubang tutup lubang, nambah utang lagi. Terus yield-nya naik lagi. Gimana? Makin berat lagi gitu ya. Ini saya beralih ke satu topik yang jadi momok ISG juga kan. Yield bonds-nya Amerika yang 10 tahun, yang 30 tahun itu kan naik terus tuh. Ya kan? Artinya kenaikannya sudah melebihi yield-nya S&P 500 ya. Maksudnya untuk pengembalian di pasar modal ya. Nah, bedanya dengan di Indonesia kan yield-nya segitu gitu ya. Semua juga tahu bahwa untuk kekuatan compounding yang terbesar itu kan sebenarnya dari pasar modal. Apakah mereka benar-benar meninggalkan pasar modal atau equity market, ditaruh benar-benar di pasar uang sampai menunggu ini semua selesai, atau seperti apa sih prosesnya mereka? Kalau kita lihat kondisi sekarang, ketika yield naik itu tuh kita lihat ini ya, smart money itu sepertinya mulai menarik diri dari pasar ekuitas, karena kan mereka juga mengelola dana yang dititipkan kepada mereka kan, mengelola dana investor. Kalau misalnya aset yang tidak beresiko menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan aset yang beresiko, mereka perlu pindah ke aset yang tidak beresiko gitu ya. Apalagi mereka sebenarnya juga tahu kalau pasar saham sekarang tuh udah bubble gitu. Smart money udah mulai keluar, tinggal retail gitu ya. Retail juga sudah mulai kembali bekerja, bukan lebih pintar, mulai kembali kerja, udah kurang masuk ke pasar modal gitu ya. Kita lihat volume transaksi di ISG udah turun kan, udah kembali ke sebelum pandemi kan. Sebelumnya kan bisa 20 triliun sehari gitu ya, sekarang sudah kembali ke sekitar belasan, di bawah 10 triliun gitu. Kalau kita lihat data dari fund manager, dari broker, mereka memang bilang, oh iya itu nasabah-nasabahnya sudah balik ke kantor, udah buka usaha lagi, buka toko lagi, nggak jagain saham lagi gitu. Ya, ini kalau istilahnya kan berarti udah kondisi risk off deh di pasar ya. Ya. Itu sudah jalan atau baru proses berjalan ke sana? Kalau kita lihat secara teknikal sih, kita lihat sudah proses berjalan ya, gitu ya. Margin debt nambah terus, tapi harga nggak kemana-mana. Gitu. Itu stimulus di Amerika, itu Bank Amerika memperkirakan itu 170 juta miliar, sekitar 170 juta miliar masuk ke pasar saham, tapi yang terrealisasi sejauh ini saya baca baru sekitar 56 miliar. Jauh sekali kan. Retail ini masuk juga. Retail juga ya udah, dia tahu udah bisa kerja,
market udah bubble, terus ngapain gitu ya untuk ini. Ya kita lihat juga kalau di Bitcoin juga udah mulai koreksi ya secara itu ya. Ya. Technical ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dengan kata lain, kalau sekarang dibilang negatif dan asing keluar exit semua, ada perkiraan nggak kira-kira bottomnya kapan terjadi atau mungkin apa ya kita bilang explode dari bubble ini kira-kira kapan terjadi berdasarkan indikator ekonomi? Kalau indikator ekonomi itu tidak ada indikator yang bisa memperkirakan dengan tepat kapan bubble ini akan pecah gitu ya. Tapi arah-arahnya tuh sudah ke sana gitu ya. Dengan naiknya yield, naiknya nilai tukar, gitu ya. Aktivitas ekonomi yang membaik. Terus ini sih kita lihat bottomnya kapan? Bottomnya itu mungkin harus dikonfirmasi juga sama technical ya. Nggak bisa kita indikator ekonomi itu cuma kasih tahu, oh ini tuh ini nih sudah balik arah nih, gitu ya. Arahnya bearish atau bullish secara garis besar. Tapi kalau bottomnya mungkin harus dibantu dengan indikator technical. Ini economic investor, berarti dia menggunakan gaya investasi seperti apa? Gaya investasi seperti apa? Ini kan berarti investasi loh ya, bukan trading. Bukan. Ya kan? Jadi ya pastinya kalau investasi kita cuma beli perusahaan yang fundamentalnya bagus dengan valuasi yang wajar. Kalau sekarang tuh saya ini menolak untuk beli saham di harga sekarang gitu ya. Meskipun BBCA itu udah turun mendekati support di EMA 200, ya saya nggak beli juga gitu ya. Itu kan kalau misalnya kayak ICBP, Astra segala macam itu kan udah turunnya cukup banyak. Nah, memang itu turunnya cukup banyak. Tapi balik lagi ke tadi ya, indikator ekonomi inflasi kita tuh masih sangat rendah, gitu ya. Oke, ICBP nggak ngaruh lah ya. Orang tetap makan Indomie kalau nggak ada uang gitu ya. Tapi gini, saya berpendapat bahwa ketika kita membaca kondisi pasar gitu ya, ekonomis investor itu membaca kondisi pasar gitu ya. Kita ibaratnya jadi pedagang di pasar. Kalau pasarnya rame pembeli gitu ya, terus pembelinya mampu beli, kita mau jual apapun tuh kemungkinan lakunya tuh lebih besar. Tapi kalau kita dagang di pasar yang sepi pembeli, terus orang-orang lagi nggak punya uang untuk beli gitu ya. Ya kita mau jual barang sebagus apapun, kita kasih diskon, ICBP diskon, IC diskon, nggak ada yang beli, resiko nyangkut. Terus ketika tiba-tiba semua orang karena nggak ada yang beli ngasih diskon, nanti BCA diskon, ICBP juga ikutan diskon, tentu orang akan beli BBCA dong daripada ICBP gitu ya. Nah kalau lihat BCA ya, maksudnya ada prediksi nggak good entry-nya di mana? Soalnya kan itu kan bobotnya cukup gede kan untuk mempengaruhi pergerakan indeks. Prediksi sih nggak Pak, kita berdasarkan ini juga ya kinerjanya gitu ya. Tahun lalu tuh kinerjanya tuh laba tahunannya turun 5%, tapi harga sahamnya malah all time high ya, ditutup all time high gitu ya. Jadi kita nggak melakukan pembelian kalau laba turun tapi malah harga sahamnya naik. Untuk setidaknya kita lihat harganya tuh terdiskon lah. Dalam setiap krisis sebelumnya tuh BBCA tuh bisa turun sekitar 10-20% dari high-nya dia. Berarti paling balik ke bulan Maret kemarin ya, 27.000-an, 22.000 gitu ya? Ya mungkin sekitar itu. Tapi kalau bisa turun sampai sebanyak itu, kira-kira perkiraannya indeks harga saham gabungan bisa sampai berapa itu? Iya. Kalau saya melihat sih akan kembali ke kejadian tahun lalu. Gitu ya. Yang bulan Maret kemarin? Iya, karena kan kalau krisis ekonomi, yang namanya krisis ekonomi seharusnya IHSG juga ini terdiskon dalam kondisi krisis ekonomi. Tapi yang kita lihat tahun lalu itu
bahkan tidak ada sense of crisisnya gitu ya. IHSG langsung rebound dalam 2 bulan ke level sebelum pandemi gitu ya. Wah, ini saya juga takut ini. Ini ngeri sekali gitu ya. Mungkin untuk blue chip pernya masih sedikit lebih tinggi dari rata-rata gitu ya. Tapi kalau kita lihat banyak saham-saham yang pernya minus atau sampai ratusan kali gitu ya. Sektor farmasi, sektor konstruksi, sektor bank digital gitu ya. Story dan sentimen itu dibangun gitu ya. Goreng hari ini goreng apa, besok goreng apa. Sampai evaluasinya itu tidak wajar gitu. Dan itu tuh normal. Mengutip surat Warren Buffett kepada pemegang saham Berkshire tahun ini, dia bilang ini nih kondisi wajar gitu ya. Ketika market bubble, stock promoters itu tuh mempromosikan sesuatu yang tidak bernilai sebenarnya gitu. Kita lihat di TikTok, di Instagram gitu ya. Ada yang tiap hari nge-live tiap malam gitu ya. Pom-pom saham untuk orang ayo beli gitu ya. Saya komen di situ, ini udah kemahalan, berbahaya, komennya dihapus gitu ya. Nah ini berbahaya gitu. Nah setelah kemampuan beli habis gitu ya, nggak ada dana yang masuk lagi, ya ini akan kembali ke return to normal lah, ke historical trend line-nya. Kalau menurut Warren Buffett dia kembali ke historical trend line. Ini berarti kalau kita bilang secara psikologinya lah ya, artinya kalau kita lihat psikologinya pada saat kondisi euforia terjadi, itu berarti udah tanda-tandanya memang udah berada di atas pucuk-pucuk begitulah ya. Seperti itu nggak? Ya, kalau boleh dibilang sih seperti itu, dan udah mulai turun kalau dibandingkan dengan Februari gitu ya. Udah Januari gitu. Januari juga peaknya, kalau IHSG Januari peaknya, Februari sideways. Nah akhir Maret ini udah mulai turun gitu ya, kelihatan gitu bubble akan segera pecah gitu. Tapi ya saya nggak melihat orang-orang itu masih menyadari bahwa IHSG ini akan turun gitu, akan downtrend gitu. Masih juga dibakar gitu ya. Pakai quotes-nya gitu lah ya. Pakai quotes-nya Buffett gitu ya. Baru IHSG turun berapa persen udah be greedy when others fearful gitu kan. Fearful gimana gitu ya. Masih banyak yang tertarik gitu ya. Masih nanya Antam gimana. Terus apalagi ya lagi ya Breeze gitu ya, itu valuasinya tidak wajar gitu. Yang saya lihat sih story itu begitu mudah digoreng tanpa ada validasi gitu ya. Contoh nih SWF, kalau untuk Pak Budi secara teknikal saya nggak inilah ya, mungkin ini mengomentari Pak Budi nih. Jadi ya, kalau secara teknikal itu justru diperlukan buat teknikal. Tapi kalau investasi kita perlu cek benar nggak ini SWF ini begitu ngefek ke saham-saham sektor konstruksi gitu ya. Nah SWF ini apa? SWF ini nih cara baru dari pemerintah buat investor asing gitu ya. Tapi bukan satu-satunya cara buat investor asing untuk masuk di Indonesia gitu ya. Cara investor asing masuk itu tuh bisa lewat obligasi, bisa lewat pembelian saham langsung gitu ya, bisa langsung bangun pabrik, foreign direct investment gitu ya. Nah SWF ini cuma salah satu pilihan gitu ya, tapi bukan satu-satunya opsi gitu ya. Kalau saya sebagai investor, saya berhak dong pilih, saya mau masukin uang saya itu kemana. Kenapa saya harus masuk ke SWF yang nggak jelas gitu. Baru mulai dibangun juga gitu ya. Baru mulai dibentuk, tidak jelas peraturan bagaimana caranya gitu ya. Bersih apa enggak. Gak usah jauh-jauh SWF. Kita punya BPJS Ketenagakerjaan aja sekarang terindikasi ada kasus korupsi. Itu BPJS Ketenagakerjaan itu jelas-jelas punya dana kelolaan sekitar 470 triliun gitu ya. Yang itu aja, yang ada aja tidak baik dimanfaatkan. Bagaimana ngurusin SWF yang ya gimana gitu ya. Kalau asing naruh duit di sana itu ya gimana ya.
nggak jelas gitu, belum jelas, bukan nggak jelas, belum jelas gitu. Nah, jadi kita perlu kritis, kita cek bener gak ini, jangan karena media nulis begitu, pom-pomers apa atau ahli selebgram atau siapapun itu nulis, bahas gitu ya. Bahkan ini analis dari sekuritas atau apa, mereka kan kalau kita banyak bertransaksi, mereka dapat fee ya dari transaksinya kita. Jadi dikasih analis yang analis report yang begitu optimis gitu ya, IHSG itu bisa 7.000 ya. Ayo beli sektor ini, sentimennya ini gitu ya. Nah, ini mungkin sekalian nyambungin SWF. Memang tadi saya juga mau nanyain, sentimen SWF itu kayak kemarin kan katanya sudah kayak mungkin udah lampu hijau lah ya, ada 144 triliun yang bakalan masuk dari Arab ya. Iya. Ya kan rencana besarnya SWF kan mau bikin kayak SWF-nya Cina ya yang gede banget itu, SWF-nya Malaysia kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan gede banget itu kan. Nah, peluangnya sampai ke situ seperti apa sih? Karena memang itu buat pembangunan infrastruktur juga kan. Nah, kita lihat itu kalau kita sering baca berita, kita update data ekonomi dan proyeksi ekonomi itu gara-gara pandemi itu anggaran untuk pembangunan, konstruksi pemerintah dan lain-lain itu tuh dikurangin. Investasi di bidang ini juga dikurangi gitu. Jadi kalau ada wacana negara Arab atau negara apapun itu mau investasi lewat SWF, kita harus lihat realisasinya dulu. Jadi kita nggak FOMO beli. Wah, story-nya itu ada salah satu selebgram yang getol banget pom-pom SWF gitu ya. Nah, kita beli. Terus media di Indonesia ini juga ikutan memberitakan dengan begitu heboh. Salah satu media kita tahu ya. Ya, kalau nggak dapat iklan. Ya, clickbait banget ya gitu ya beritanya gitu ya. Sangat memainkan emosional pembaca gitu. Oke, nah Pak, ini ada satu pertanyaan nih ya. Ada indikator lain nggak sih selain melihat dari labanya untuk menilai fundamental dari perusahaan itu baik? Kita lihat ini sih, kalau di indikator ekonomi kita juga lihat sektornya, sektor apa yang bagus gitu ya. Kalau misalnya inflasi rendah, ya otomatis sektor konsumer itu rendah. Itu bisa dilihat dari sana. Jadi kita bergeraknya dari dari atas ke bawah. Gitu. Kita lihat kondisi pasar bagaimana, habis itu kita lihat spesifik sektor mana yang lagi bagus. Gitu ya. Misalnya sektor banking nih, ekonomi pulih, banking naik duluan kan. Gitu ya. Meski sekarang itu udah turun lagi gitu ya. Tapi banking naik duluan. Nah, kita beli dulu dari ketika ekonomi pulih kita beli banking dulu. Baru kalau terkonfirmasi inflasi mulai naik, kita mulai masuk ke consumer. Gitu. Atau ekonomi pulih selain banking kita masuk ke sektor energi. Gitu ya, super cycle katanya. Ya, masuklah gitu ya, harga minyak naik gitu pada masuk. Tapi ya kita harus cek juga benar gak ini super cycle gitu ya. Ekonomi dunia beneran pulih gak? Ya, ternyata kan setelah naik ke level tertentu itu balik lagi ke bawah $60 per barel gitu. Iya. Yang secara teknikal juga oil memang udah patah tren kemarin. Nah, jadi tidak terkonfirmasi adanya super cycle gitu ya. Belum terkonfirmasi. Oke. Nah, kan beberapa pokoknya tahun ini kita ngelihat ada beberapa sektor yang juga mendapatkan sentimen cukup positif ya.
Kayak misalnya bank digital, itu kan trennya tahun ini luar binasa kan. Habis itu yang kedua adalah soal teknologi. Mau 5G lah, mau bank digital kan butuhnya teknologi ini gitu kan. Jadi kalau Pak Kaisal lihat ada hubungan nggak? Maksudnya tren tahun ini bisa mengangkat saham-sahamnya mereka gitu. Ya kalau kita lihat secara story, secara sentimen dan ditambah dengan pom-pomers dari TikTok dan Instagram dan YouTube dan dari manapun itu, ya bisa aja gitu ya. Semua orang tuh hype gitu ya. Hype-nya apa ya, bank digital gitu ya. Tapi kita cek, benar nggak bank digital itu baru hype-nya sekarang? Gitu ya. Bank digital itu tuh sudah ada dari mulai Genius, digibanknya DBS, terus BCA Digital, gitu. Dan yang hype itu kan Shopee dan Gojek mengakuisisi Shopee apa ya kodenya? Shopee mengakuisisi BBYB. Nah, apakah itu akan setara dengan valuasi sekarang? Gitu ya. Ya enggak gitu ya, dengan valuasi seperti itu perlu berapa tahun untuk mencapai nilai seperti itu. Itu sama kayak yang terjadi di Amerika sekarang gitu ya. Mobil listrik, Biden mau mengkampanyekan green energy gitu ya. Tesla digoreng sampai valuasinya itu gila-gila. Tapi apakah seperti itu? Memang akan seperti itu, tapi perlu waktu yang tidak sebentar. Minimal puluhan tahun atau belasan tahun lah setidaknya untuk capai ke sana gitu ya. Kalau kita beli di harga sekarang gitu ya. Terus iya kalau Biden masih menjabat atau program kerjanya itu masih lanjut. Kalau enggak gimana? Gitu ya. Ini bank digital. Iya kalau daya beli masyarakat itu nambah gitu ya. Kalau enggak, ini ujung-ujungnya duit dari mana untuk ke bank digital ini gitu ya. Bisnisnya Shopee, Gojek itu kan masih bakat duit ya. Nggak masuk akal sih dengan valuasi sekarang gitu. Oke. Nah kalau lihat Bang Arto bagaimana? Yang Bang Jago itu loh. Kan ini kan udah fix kan. Yang fix digital kan cuma Agro sama Arto kan. Nah Arto itu kan udah dari cepek jadi 100 perak loh. Di sekarang 10.000. Itu valuasinya benar nggak sih segitu gitu? Ya enggak, kita lihat aja gitu ya. Ya kita harus lihat dulu bagaimana benar nggak sih secara valuasi itu seperti itu. Pak Budi aja juga bilang itu dari cepek kayak 10.000 gitu ya. Kalau kita pikir itu udah naik berapa kali lipat gitu ya. Gak masuk akal gitu. Ada nggak bisnis yang dalam waktu kurang dari setahun itu dari 100 naik ke 1.000 gitu, nggak seperti itu. Itu cuma story yang dibangun untuk menggoreng sahamnya. Orang-orang itu struggling dengan suku bunga Bank Indonesia yang begitu rendah. Daripada naruh duit di bank kan bunganya dikit ya, deposito cuma berapa persen gitu ya. Ya udahlah beli Arto atau beli yang lain gitu ya. Beli dikit untung, nambah modal lagi gitu ya. Nambah modal turun, nambah lagi. Akhirnya nyangkut. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau melihat kondisi sekarang ya, ini berarti kan makronya ya artinya belum tentu akan terjadi dalam 1-2 bulan ini kan. Investasi apa yang paling aman dan memberikan efek yang lumayan? Kalau saya sih udah mulai beli USD dari harga 14.000 dan yield naik gitu ya. Itu relatif aman dan sambil menunggu bubble ini pecah gitu. Kalau untuk obligasi saya beli yang tenor pendek. Gitu yang tenor 3 tahun. Jangan beli yang tenor panjang karena ketika ekonomi pulih, obligasi adalah salah satu yang ditinggalkan. Bukan salah satu, tapi yang paling utama ditinggalkan. Iya, karena memang itu fixed income sebenarnya ya, fixed return ya.
kalau kita bilang. Nah sekarang gini Pak, kalau ngelihat udah begini, maksudnya data ekonomi yang ada segala macam ya, dan kita juga belum tahu nih kira-kira kejadiannya bakalan sampai kapan. Nah secara trend, secara teknikal juga ya, kita ngelihat memang indeks harga saham gabungan kan hari ini rebounds, maksudnya memang kita prediksi rebounds ya memang rebounds gitu ya. Ada suggestion nggak, maksudnya kalau seandainya saya mau nabung saham gitu ya. Kalau nabung saham kan nggak bisa putus, kata yang nabung saham nih ya, kan dia nggak boleh putus kan, dia harus cicil terus gitu. Nah itu ada suggestion nggak untuk mereka yang masih nabung ini? Kalau saya sih enggak sih, saya bukan tipe yang nabung saham itu harus nggak boleh putus gitu ya. Kalau sudah mahal, kenapa saya harus memaksakan diri di situ gitu ya? Kenapa saya harus beli saham yang udah valuasinya sudah mahal gitu ya? Value investing kan juga nggak ngajarin untuk beli seperti itu, dan beli itu nggak bisa setiap hari, nggak bisa setiap bulan gitu ya. Warren Buffett sampai hari ini juga masih hold cash dalam jumlah besar, sangat besar gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita tuh sebaiknya itu hold cash, kita nggak melakukan pembelian aset yang sudah bubble. Apalagi beli cryptocurrency ya, itu aduh kacau. Kalau bubble pecah itu katanya akan dimulai dari cryptocurrency, lanjut ke pasar saham. Ya, jadi kalau kita lihat cryptocurrency udah patah tren, saham juga udah kelihatan patah tren. Nah, ini udah tanda-tanda nih kalau kita lihat ya, jangan-jangan bubble sebentar lagi pecah gitu ya. Bubble pecah itu, tapi ekonomi kan udah membaik gitu ya. Orang pakai alasan ekonomi udah membaik gitu ya. Masalahnya ekonomi yang membaik itu tuh sudah di price in dari tahun lalu gitu ya. Mau kemana lagi gitu. Gitu kan katanya udah balik ke kondisi sebelum. Ya, IHSG yang sekarang kan udah balik ke kondisi sebelum pandemi toh. Betul. Gitu ya. Mau price in gimana lagi? Lagi gitu. Lebih tinggi malah. 6.400 kan tahun lalu tuh kemarin. Iya. Oke, nah sekarang ini ada pertanyaan ya. Apa sih yang diincar dari bank digital ini? Karena biaya infrastruktur jelas-jelas kalau bank besar sekarang kalau mau switching lebih punya chance. Di mana pangsa pasar jelas udah punya. Digitalisasi pun sudah mulai dengan adanya m-banking. Karena untuk membangun IT kan butuh modal yang cukup besar, riset yang nggak sedikit gitu. Nah, bank digital yang baru mulai ini sebenarnya incarnya apa sih? Mungkin incarnya itu ini ya, volume transaksi yang lebih banyak ya. Karena kan pandemi mengubah behaviornya manusia gitu ya. Lebih banyak orang yang melakukan transaksi digital gitu ya, beli online. Transaksi sekarang juga udah jarang menggunakan uang tunai gitu ya. Jadi arahnya ke sana sih. Gitu. Mereka ingin curi start untuk mengambil porsi transaksi digital lah. Gitu. Kalau dibilang investasi di IT, ya bank digital tentu ya perlu investasi di IT justru lebih tinggi daripada bank konvensional. Tapi kalau kita bandingkan ya, maksudnya bank konvensional sekarang kayak BCA lah ngomong ya, itu kan hampir boleh bilang tidak ada lawannya. Kemarin ini pengalaman jujur ya. Kemarin saya ganti kartu ATM tuh udah nggak perlu CS. CS-nya waduh panjang banget kan ngantri ya kan. Kita di mesin doang selesai loh. Artinya apakah bank digital akan diarahkan seperti itu yang kita bilang branchless ya, berarti nggak ada cabang, mereka bisa establish di mana aja, hanya benar-benar menggunakan teknologi handphone segala macam, itu udah bisa melakukan apapun. Itu kan BCA juga sudah mulai gitu. Maksudnya iya, makanya bank digital yang sekarang naik itu yang lagi dibangun ini, apa dia bisa ngelawan bank segede gitu? Iya, itu tadi yang saya highlight gitu ya. Bahkan BCA digital sendiri itu
baru dimulai dan dia kalah dengan bank digital yang existing gitu ya. Heeh. Ada Genius, ada Digibank gitu ya. Mm-mm. Genius setahu saya masih market leader lah untuk bank digital sekarang gitu ya. Terus kita lihat, oke, BCA itu punya base konsumen yang paling besar gitu ya. Market share paling tinggi lah di bank konvensional. Nah itu akan mempengaruhi ininya juga, bank digitalnya juga gitu. Nah kalau Shopee dan Gojek gimana gitu ya? Ya bisa saja kita asumsikan gitu ya, Shopee pelanggan customer Shopee dan Gojek semua beralih ke bank digitalnya Shopee dan Gojek. Itu ada berapa sih customernya Shopee dan Gojek? Emang sebanyak BCA gitu ya. Artinya mereka masih, kita bilang gini lah, mungkin ada pangsa pasar yang masih belum tersentuh oleh bank-bank konvensional ini. Nah, mereka mencoba untuk masuk dalam situ, tapi jalurnya mungkin mereka udah bangun dari sekarang ya. Kayak misalnya contoh jalurnya Gojek, mereka udah ngambil. Jadi kalau Arto udah terbangun, minimal udah punya konsumen di Gojek gitu ya. Iya, mereka mencoba curi start lah ya. Ya, tapi itu kan sesuatu yang akan terrealisasi nantinya, gitu. Tapi kalau secara ekonomi, para ekonom bilang bisa aja terjadi krisis, ya bubar lagi gitu ya. Kita harus pause dulu gitu. Setidaknya harus pause dulu. Usaha-usaha ini nih harus berhenti dulu. Kita beresin krisis dulu, baru ekonomi perlahan pulih, gitu. Oke. Nah, boleh tahu nggak sekarang gini, kalau yang kalau di trading kan kita lihat ada pola yang berulang kan. Harusnya kalau krisis ini kan pasti ada polanya kan. Biasanya kalau krisis terus sampai ke pulih itu biasanya pola-polanya itu bertahan berapa lama? Oh, maksudnya ini ya, siklus ekonomi gitu Ya, ya. jadi kayak ada siklus 10 tahunan ya kan, atau siklus 5 tahunan. Tapi begitu dia udah masuk ke dalam krisis sampai ke expanding lagi gitu ya, itu kira-kira berapa lama biasanya itu polanya berlangsung? Ya, sekitar 10 tahun satu siklus, dari resesi terus mulai pulih, terus fase ekspansi lagi, terus kembali ke resesi lagi, terus rata-rata sekitar 8 sampai 10 tahun. Oh, nah dia area bottomingnya itu di area dia lagi bottom itu berapa lama biasanya itu? Sekitar 8-10 tahun itu. Tetap maksudnya pas saat dia fase ada di bawah itu loh, sebelum naik ke atas tuh. Nah fase yang bawah ini ada pola nggak, dia kira-kira dia berapa tahun tiarap di bawah itu? Oh, sekitar 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun ya, lumayan lama loh ya. Iya, lumayan lama gitu ya. Kita lihat kalau krisis 98 kita pulih ya, cepat ya. Terus tahun 2008 juga lumayan cepat gitu ya. Nah, akan jadi berbahaya kalau ini kita bukan mengulang siklus resesi, tapi kita mengulang siklus depresi. Yang di 1998 segala macam itu. Kita harus lihat catatan sejarah juga, gitu ya. Tahun 1920 ya, 1920 sampai itu kan 25 tahun sekali ya kalau nggak salah ya. 100 tahun sekali. 100. Oke, itu depresi udah besar. Masuk ke area 100 tahun dong. Iya. Gitu ya. Itu yang dikhawatirkan gitu ya. Itu yang tadi para profesor itu memperingatkan bahwa ini kalau salah urus gitu ya, stimulus apa segala macam gitu ya. Salah urus gitu ya, negara salah urus, ya kita bisa masuk ke depresi ekonomi gitu ya. Udah stimulusnya begitu besar, tapi ekonomi ya nggak kemana-mana gitu ya. Habis stimulusnya dipakai, mereka kan harus balikin gitu ya. Utang yang dipinjam, baik utang pemerintah atau utang swasta gitu. Iya. Nah, mungkin kalau kondisi krisis sekarang mungkin akan berbeda dengan tahun 98, tahun 2008 kali ya. Kenapa? Kalau waktu 98 utang kita nggak segede sekarang. Utang kita sama IMF kalau nggak salah waktu 98 kan cuma 10 miliar US dollar ya waktu itu ya. Terus habis itu yang di 2008 utangnya juga pasti nggak segede sekarang.
Nah, kalau sekarang masuk ke krisis, artinya kita sudah punya satu beban yang luar biasa besar. Masuk ke dalam depresi itu mungkin nggak sih terjadi seperti itu? Maksudnya negara-negara lain masih bisa bantu kita nggak sih? Ya, kalau terjadi krisis, otomatis negara-negara tuh akan menyelamatkan diri dia sendiri gitu ya. Yeah. Sebelum menolong orang lain gitu ya. Amerika vaksin dulu semua warga negaranya terpenuhi dulu kuota vaksinasinya, baru dia ekspor ke negara lain gitu ya. Eropa juga sama gitu ya. Eropa hari ini mengembargo distribusi vaksin gitu. Mereka tentu perlu menyelamatkan diri mereka sendiri dulu sebelum menolong orang lain gitu. Yeah. Tapi ya Amerika juga berada dalam kondisi yang tidak bagus gitu ya. Mereka cetak uang begitu besar, defisit anggaran begitu tinggi gitu ya. Bahkan total utangnya dia sudah tertinggi melebihi masa Perang Dunia Kedua. Gitu. Yeah. Tapi ya negara-negara lain juga sama, bukan berarti Amerika begitu, negara-negara lain enggak gitu. Indonesia juga ya cetak uang, cetak hutang untuk mengatasi pandemi gitu. Yeah. Jadi kalau mau compare rupiah narasi yang di media gitu ya. Amerika cetak uang terus gitu. Rupiah menguat gitu. Yeah. Nah, gitu. Kita memang sama Amerika cetak uang, kita juga cetak uang gitu ya. BI burden sharing gitu ya, kita cetak uang. Masalahnya Amerika cetak dolar, kita cetaknya rupiah gitu ya. Semua negara di dunia itu masih transaksinya masih menggunakan dolar, nggak ada yang menggunakan rupiah gitu. Bisa jadi bulan-bulanan rupiah kita kalau ekonomi Amerika tuh membaik. Nah, dari tadi kan ini ada pertanyaan nih. Dari tadi kan kita bahas soal krisis, potensi kejatuhan bursa saham gitu ya. Apakah ada kemungkinan bahwa kejatuhan ini bisa gagal, bisa digagalkan gitu? Nah, ini yang jadi PR-nya para pemangku kebijakan di seluruh dunia gitu ya, bank sentral, pemerintahnya gitu ya, mereka justru tahan pakai stimulus fiskal, stimulus ekonomi gitu ya. Tapi ya ini tuh ada batasnya, mereka nggak bisa terus-terusan ngasih stimulus, nurunin suku bunga gitu ya. Sampai satu tahap kan seperti The Fed, dia kan sampai mendekati 0% suku bunganya. Dia menolak untuk di bawah itu gitu. Karena makin banyak uang yang harus dia cetak gitu ya. Makin banyak uang beredar, itu kondisinya berbahaya gitu. Itu yang coba digagalkan ya. Tapi kalau misalnya toh pada akhirnya tidak berhasil, ya kita mungkin akan masuk ke depresi ekonomi berikutnya. Gitu. Ini mungkin sekedar itu ya, sekedar juga menetralkan keadaan ya. Ini kan kayak sesuatu yang menakutkan banget gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, apa yang kita mungkin ini kita sharing data kan, maksudnya data-data yang ada, terus pendapat ekonomi yang ada ya. Ini adalah untuk seenggak-enggaknya membuat kita ya lebih waspada aja. Kalau kita trading kan tetap ada namanya trading plan kan. Demikian juga dengan investasi kan. Ada investasi, rencana investasi, ada investment plan kan. Nah, kalau sampai ini nggak terjadi, apa yang kita lakukan? Kalau sampai ini terjadi, apa yang kita harus persiapkan? Jadi seenggak-enggaknya kita punya balance di situ. Ya, jadi jangan kita nggak mau dengar nih sesuatu yang mungkin tidak cocok nih dengan yang kita mau kan. Minimal ada balance di situ. Jadi mau dalam keadaan depresi pun, mau dalam keadaan akhirnya gagal tidak depresi pun, apa yang harus kita lakukan? Itu pada intinya dari sebuah perencanaan kan. Bagaimana kita bereaksi di situ. Oke? Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi tidak membuat kita menjadi pesimis gitu kan. Tapi kalau buat saya, buat seorang trader ya, kita memang bisa mengambil banyak kesempatan kok di dalam mau dia keadaan downtrend, di dalam keadaan apalagi uptrend ya. Nah,
Tapi memang yang jadi masalah adalah pada saat downtrend, kesempatan kita untuk mengambil keuntungan itu memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan keadaan uptrend. Memang kita tidak perlu memaksakan diri juga untuk hadir di pasar setiap saat kan. Apalagi kalau dia udah confirm downtrend. Buat apa kita memaksakan diri di dalam situ? What for gitu kan? Lebih baik ya nunggu sampai teknikalnya itu udah mendukung baru kita baru mulai masuk kembali kepada di bursa kan. Itu jauh lebih enak buat kita. Daripada itu udah jelas downtrend, kita maksain diri masuk, terus habis itu ya memang loss kita kecil-kecil, tapi memang itu potensi lossnya jauh lebih besar daripada rewardnya, betul ya? Jadi itu kurang lebih yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi kita tidak memungkiri bahwa memang ada potensi terjadinya krisis karena ya data-data ekonomi yang ada ya, kita lihat ya utang pemerintah udah jauh lebih gede. Stimulus terus dikeluarkan, pendapatan dari pajak jauh ya dari harapan kan tahun lalu juga cuma dapat 2/3 kan kalau nggak salah target pajaknya kita ya. Ya kan pemerintah kan cuma bisa masuk dari situ pemasukannya. Kalau itu nggak cukup ya berarti dia nambah utang. Kalau dia nambah utang terus artinya ya membiayai stimulus dengan utang ya di dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih kita rasakan ya kan mau biayain banyak sekali hal, tetapi utang kita terus bertambah, otomatis kan beban bunganya kan jauh lebih gede, ya kan? Nah beban-beban itu memang ya kita bisa ngelihat lah dengan adanya pandemi, roda perekonomian nggak jalan, otomatis kan beban itu akan bertambah besar. Jadi kita hanya melakukan antisipasi namanya, ya. Teman-teman mau mengambil ini menjadi sebuah persiapan kalau seandainya market terjadi seperti itu. Atau tetap optimis, ya silakan juga. Itu kan semua keputusan dari teman-teman semua kan. Tapi ini ada sebuah, kita bilang apa, perspektif yang lain yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan di dalam menyusun sebuah strategi, entah itu mau di trading, entah itu mau di investasi. Oke? Jadi jangan pernah, saya menolak untuk sesuatu yang kayaknya pesimis. Enggak juga sih. Hidup kan harus seimbang kan. Demikian juga dalam trading. Dalam melakukan persiapan harus seimbang. Pada saat opini kita nggak disetujui oleh market, kita keluar. Nah, teman-teman harus tahu kan, opini kita nggak disetujui market, ukurannya di mana? Ya kan? Nah, makanya kita butuh persiapan ini. Betul ya, Bro? Ya, seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat itu pelaku pasar itu terlalu optimis gitu ya. Kalau para ekonom itu bukan pesimis, mereka memperingatkan berdasarkan data dan fakta yang ada gitu ya. Tapi ya di situasi bubble biasanya para ekonom itu diabaikan, peringatan para ekonom itu diabaikan dan value investing itu dies gitu ya. Orang beli saham itu nggak melihat valuasi, nggak lihat nilai wajar rata-ratanya, beli aja gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang pesimis, tapi sesuatu yang realistis. Kita lihat benar nggak valuasinya itu wajar gitu ya, benar nggak ekonomi itu sudah rebound sangat kencang gitu ya, tanpa adanya stimulus gitu ya, suku bunga udah kembali normal gitu ya. Bagaimana dampaknya ke depan gitu. Mungkin ini memang satu sesi yang kita mau ngungkapin ya makroekonomi yang ada. Jadi nanti kalau sampai indeks harga saham gabungan secara teknikal ikut gitu ya, jadi jangan naik lagi. Maksudnya, ini kenapa ini begini, kenapa ini begini? Bisa jadi indeks harga saham gabungan kemarin sideways memang karena mereka sedang mengeluarkan sejumlah uang kan, distribusi terjadi di situ. Karena kita lihat memang posisi risk off itu sudah terjadi kan sejak Mei dari bulan Februari kemarin ya. Ya dari beberapa bulan yang lalu kan mereka sepertinya sedang mengeluarkan barang. Nah kalau mereka sedang melepas barang ya artinya kan pasti ada tujuan mereka naruh di mana uang mereka kan. Nah, kita lihat makanya ada yield dari bonds atau treasury-nya Amerika kan terus naik kan. Jadi kelihatan banget seperti ada perpindahan kayak rotasi gitu ya, rotasi sektoral yang sedang terjadi. Jadi mereka keluarkan taking profit dulu dari equity market, pindah ke money market. Nanti kalau udah equity market sudah mulai stabil, pasti mereka kembali. Saya yakin banget. Kenapa? Karena compounding terbesar
untuk kita melakukan compounding itu ada di equity market. Fund manager nggak mungkin pergi dari equity market kelamaan, saya yakin banget itu. Ini cuman karena kan mengelola uang yang cukup besar, otomatis kan butuh ada namanya prudent kan di situ kan. Mereka perlu waspada, mereka perlu jangan sampai uang yang dititipkan itu tidak berkembang kan. Karena dia udah ngelihat ada apa namanya kedepannya seperti itu, uang mereka gede, kan harus dikeluarkan secara pelan-pelan kan. Karena kalau dikeluarkan secara cepat, ya apa yang terjadi pada indeks? Ya kan, indeks dunia pasti akan semua akan teriak-teriakan. Nah, kalau semua teriak-teriakan, retail-retail pada pergi, dia mau jualan ke siapa? Gitu kan? Ya kan, supply yang ada nggak ada demand-nya, ya mau jualan ke siapa jadinya? Ya mungkin gitu ya, bro. Iya. Ya intinya sih semua informasi teman-teman saring lagi habis itu sesuaikan dengan gaya trading teman-teman ya, gaya investasi teman-teman. Mau di mana, yang penting ya kembali lagi ke diri sendiri kan, harus percaya pada diri sendiri ya. Kalau nggak percaya pada diri sendiri mau percaya sama siapa lagi? Ya, jadi apapun yang teman-teman lakukan selalu dalam koridor yang namanya trading plan atau investment plan. Ya, di situ ada titik-titik teman-teman exit-nya di mana, titik-titik ya teman-teman entry-nya di mana. Terus habis itu kalau sampai ini opininya kita itu tidak disetujui oleh pasar, kita harus ngapain? Jadi reaksi kita harus jelas sejak awal. Oke? Sebagai penutup, silakan Pak. Sudah disampaikan sama Pak Budi tadi ya. Setuju banget sama Pak Budi gitu ya. Kita harus lihat gitu, benar nggak optimisme kita tuh didukung sama ini pergerakan pasar gitu. Kalau pasar sudah melakukan rejection gitu ya, terus para ekonom, investor terkenal itu sudah warning gitu ya, berarti kan ada something gitu ya, ada something yang tidak seperti yang dikatakan kebanyakan orang gitu ya. Nah, kita udah harus waspada, kita udah harus mulai realistis, double check nih semua informasi yang ada gitu ya, dan bandingkan dengan yang terjadi di pasar gitu. Kalau downtrend ya kita harus kita harus risk cash dong, kita harus mengatur money management kita dengan baik gitu ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya benar-benar jatuh gitu ya, pasar jatuh, kita tuh masih keras kepala. Oh ini pokoknya nih semua orang bullish nih, ekonomi udah baik nih, gitu ya. Saya nggak menerima kalau IHSG itu akan jatuh, gitu ya. Terus bertahan, tidak cut loss. Kalau yang trading kan itu wajib cut loss ya Pak ya. Nah kalau tidak cut loss, ya pas jatuh gitu ya, tiba-tiba jatuh IHSG jatuh. Kalau menurut Buffett tiba-tiba IHSG bisa jatuh ke 3.000-an lagi, ya nggak ada uang buat ini ya, buat belanja lagi gitu ya. Bukan pesimis, tapi realistis dan cross check, double check gitu ya, terhadap semua informasi yang didapat. Gitu. Jangan cuma karena pemberitaan kita melakukan aksi investasi atau trading yang FOMO gitu. Oke, ini sebagai pertanyaan penutup ya Pak. Ini kalau ada yang nanya nih, ekonomi Indonesia, siapa yang baik untuk didengar? Ekonomi Indonesia tuh ya, tadi saya sampaikan ada Khatib Basri dan Faisal Basri. Khatib Basri meskipun dia ada di lingkungan pemerintahan, dia cukup objektif memberikan pendapat gitu ya. Terus Faisal Basri, Sri Mulyani juga oke. Dia kadang-kadang aja gitu ya, memberikan pendapat yang ini, tapi dia cukup optimis. Kayak tadi ya saya share, dia kan bilang masih ya kemungkinan masih negatif gitu, karena memang datanya masih negatif gitu ya, tidak menunjukkan ada yang positif gitu. Tapi ya ada juga yang menteri yang sangat optimis gitu ya, kita jangan sebut nama gitu ya, menterinya siapa gitu. Kalau dimaklumin aja Pak, karena kan perlu buat laporan ke Bapak Presiden kan gitu ya. Kalau proyeksinya jelek kan bisa kena tegur gitu, mungkin seperti itu. Oke, thank you Pak Kaisar untuk kesempatannya ya, Mas. Sama-sama Pak, terima kasih. Saya pikir ya teman-teman di sini juga pasti maksudnya lebih ini ya, masih ada sebuah masukan yang berbeda
mungkin ya di pasar masih optimis banget gitu ya. Tapi ini ada sebuah perspektif atau view yang di sebelah lah ya. Jadi buat kita menjadi lebih seimbang gitu. Jadi jangan akhirnya kita FOMO atau akhirnya kita ketakutan juga, enggak. Setiap kali krisis sebenarnya itu adalah pertanda yang bagus ya, terutama buat investor, buat kita trader juga sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Setiap ada koreksi pada market, itu kan ada kesempatan kita untuk membeli harga yang lebih rendah. Betul ya, minimal ada di area-area support lah ya. Kita kan selalu masuk di risk yang kecil ya. Risk yang terbatas dengan reward yang besar. Ya kan? Nah, itu pun akan menjadi satu gambaran, minimal sebuah gambaran umum lah. Dia mungkin belum akan terjadi seperti kita trading ya, besok akan kejadian atau seminggu lagi akan kejadian, karena ini gambaran makro. Gambaran makro berarti kan dia butuh waktu untuk terjadi. Mungkin nggak akan terjadi dalam waktu yang seminggu atau 2 minggu. Ya, teman-teman bisa lihat lah ya, mereka yang meramalkan soal yang mortgage itu kan berapa bulan sampai ada yang sampai setahun kemudian baru kejadian. Habis itu baru orang-orang baru terbuka matanya. Ya kan, pada saat yang subprime mortgage itu kan semua orang viral kan. Di mana-mana orang berkata bahwa obligasi subprime mortgage itu nggak bakalan terjadi bubble dan lain sebagainya. Teman-teman bisa nonton deh videonya, itu cukup seru kok. Ya, judulnya film The Big Short. Nah, The Big Short ya, itu teman-teman bisa lihat ya. Itu cukup seru kok. Nah, maksudnya kita bisa ngelihat ya bagaimana saat itu kondisi euforia, semua orang kalau dinasihatin nggak ada gunanya. Ciri dari bubble. Ya, nah itu makanya kayak gitulah kurang lebih ya. Teman-teman juga bisa melihat itu menjadi sebuah masukan ya. Jangan sampai ya kayak kita kalau lagi euforia ya, kayak Antam ya, Antam lagi bagus-bagusnya, teman-teman coba bilang itu udah mulai dipucuk, nggak bakalan orang dengerin, ya kan? Kayak Breeze ya, dia udah dipucuk ya. Kalau kita bilang oh ini mah udah terlalu tinggi ya, pada saat itu dinasihatin nggak bakalan kita didengerin, mereka tetap akan masuk, betul ya? Nah demikian juga mungkin keadaan seperti bubble di ekonomi kan. Itu mungkin ada sebuah ciri-ciri ya, di mana FOMO terjadi, euforia terjadi. Nah, apapun yang kita ungkapkan, data-data yang kita ungkapkan di video hari ini, itu ya balik lagi ke teman-teman, bagaimana teman-teman menyaringnya dan bagaimana teman-teman menjadikan data-data ini menjadi masukan untuk teman-teman di dalam melakukan investasi maupun di dalam melakukan yang namanya trading ya. Jadi investment plan-nya harus jelas. Trading ya berarti trading plan-nya harus jelas. Ya. Oke. Thank you ya, Pak. Sama-sama, Pak. Thank you sudah untuk waktunya untuk diskusi. Ya. Ini 1,5 jam lumayan lah ya. Data-datanya juga oke gitu ya. Kita minimal kita mendapatkan sesuatu yang view yang berbeda lah dibandingkan dengan mungkin ya ada yang optimis, ada yang realistis ya. Nah, jadi semoga itu bisa menjadi sesuatu yang jadi netral buat kita melihat pasar. Oke, thank you Pak. Nanti kapan-kapan kalau ada data baru lagi, tolong diupdate buat kita ya. Boleh. Mungkin nunggu bubble pecah. Terus nanti diskusinya. Thank you juga teman-teman sudah bergabung ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di Market Update. Oh ya, minggu depan buat teman-teman yang mungkin belum baca ya. Kita minggu depan itu ada seorang yang saya undang khusus ya. Kebetulan ini orang Indonesia, stay di Singapura. Dia memang berkecimpung di bidang hipnoterapi sama satu lagi apa ya, mermeris atau apa gitulah ya. Nanti teman-teman bisa dengerin view-nya dari situ. Kita mau ngambil satu tema dari teman saya ini adalah semua trader kenapa perlu banget psikologi ya. Kenapa semua trader yang kita udah belajar A sampai Z tentang metode, tetapi kalah dengan mereka yang punya psikologi yang bagus. Nah, nanti biar view ini itu disampaikan oleh teman saya yang ini. Ya, kita akan ketemu lagi nanti minggu depan, di Jumat depan tanggal 2 April ya. Pak Kaisar kalau mau gabung, boleh kasih tahu saya Pak. Nanti saya kasih linknya. Oh iya, makasih. Oke, thank you ya Pak. Selamat malam semuanya. Thank you untuk waktunya. Malam semuanya. Ya, bye-bye. Sampai thank ketemu you. lagi. See you.